Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM B100180275. Di sini saya akan membahas terkait SPSS multivariat, contoh kasus analisis regresi linear berganda. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh kemampuan kerja, pemahaman tugas, motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Perumusan hipotesisnya yaitu diduga kemampuan kerja atau variabel X1, pemahaman tugas atau variabel X2, dan motivasi kerja atau variabel X3 berpengaruh terhadap produktivitas kerja atau variabel Y. Di sini saya menggunakan data dengan jumlah responden yaitu 30 responden. Kemudian datanya seperti ini. Dengan produktivitas kerja itu adalah variabel Y, kemampuan kerja adalah variabel X1, pemahaman tugas adalah variabel X2, dan motivasi kerja adalah variabel X3. Langsung saja kita beralih pada aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS dengan versi 23. Nah, kita langsung saja ke sheet variable view seperti ini tampilannya. Kemudian pada name kita ganti sesuai dengan kasus yang kita akan cari analyze-nya. Untuk name box yang pertama itu kita namai sebagai variabel Y dengan label produktivitas kerja. Yang kedua X1 kita labeli dengan kemampuan kerja. Untuk yang ketiga kita namai sebagai X2 dengan label pemahaman tugas. Untuk yang keempat kita namai sebagai variabel X3 untuk motivasi kerja. Di sini saya menggunakan desimalnya 0 karena pada data yang kita gunakan itu tidak ada angka di belakang koma seperti itu. Kemudian kita lanjut pada data view. Di sini name box-nya sudah berganti yaitu Y-nya produktivitas kerja, X1-nya kemampuan kerja, X2 pemahaman tugas, X3-nya motivasi kerja. Di sini saya sudah mengcopy paste data dari 30 responden yang ada pada Excel awal tadi. Kemudian kita pilih Analyze, kemudian klik Regression. Kemudian pilih linear. Di sini ditampilkan data analisis regresinya. Yang pertama, tabel deskriptif statistik. Produktivitas kerja rata-ratanya 56,53, standar deviasinya 7,789, N-nya 30. Yang kedua, kemampuan kerja rata-rata 55,53, standar deviasinya 8,102, N-nya 30. Yang ketiga, pemahaman tugas rata-rata 55,67, standar deviasinya 8,083, N-nya 30. Yang keempat, motivasi kerja rata-ratanya 56,43, standar deviasinya 8,046, N-nya 30. Tabel yang kedua yaitu correlation. Di sini produktivitas kerjanya menunjukkan 1. Kemudian nilai koefisien korelasi antara produktivitas kerja terhadap kemampuan kerja sebesar 0,955. Artinya hubungan antar dua variabel tersebut sangat kuat
dan hubungannya positif. Kemudian, nilai koefisien korelasi antara produktivitas kerja terhadap pemahaman tugas sebesar 0,948, artinya hubungan antar dua variabel sangat kuat dan hubungannya positif. Kemudian, nilai korelasi antara produktivitas kerja terhadap motivasi kerja sebesar 0,979. Artinya hubungan antar dua variabel sangat kuat dan hubungannya positif. Kemudian pada kolom signifikansi, di sini semua tingkat signifikansinya menunjukkan 0,000. Artinya ini kurang dari 0,05, sehingga korelasi antara produktivitas kerja, kemampuan kerja, pemahaman tugas, dan motivasi kerja sangat nyata. Kemudian jumlah N-nya sendiri atau jumlah data respondennya itu ada 30 responden. Kemudian lanjut pada tabel variables entered atau removed. Ini ada 3 variabel masukan atau variabel bebas atau variabel independennya. Yang pertama motivasi kerja, yang kedua pemahaman tugas, yang ketiga kemampuan kerja. Kemudian variabel dependent atau variabel terikatnya yaitu produktivitas kerja. Kemudian tabel berikutnya yaitu model summary. Di sini terlihat bahwa nilai R yaitu 0,988, R square 0,976, dan AJ R square 0,974. Standard error of the estimate 1,266. Di sini R square itu merupakan koefisien determinasi sebesar 0,976. Ini berasal dari 0,988 kali 0,988 atau pengkuadratan dari nilai R sendiri, sehingga menghasilkan 0,976. 0,976 atau 97,6% ini artinya produktivitas kerja karyawan dapat dijelaskan oleh 3 variabel tersebut, yaitu motivasi kerja, pemahaman tugas, dan kemampuan kerja. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 97,6% itu 2,4% dijelaskan oleh sebab-sebab atau variabel lain di luar motivasi kerja, pemahaman tugas, dan kemampuan kerja. Semakin besar nilai R square, maka semakin kuat pula hubungan antar variabel-variabel bebas yang ada. Kemudian di sini nilai standar error of the estimate-nya 1,266, berarti lebih kecil dibandingkan nilai standar deviasi produktivitas kerja. Ini diambil dari sini, yaitu 7,789. Maka model regresi lebih baik bertindak sebagai prediktor produktivitas daripada rata-rata produktivitas sendiri. Kemudian pada tabel ANOVA, uji ANOVA atau F-test diperoleh F hitung sebesar 357,470 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 karena probabilitasnya 0,000 lebih jauh kecil dari 0,05, maka model regresinya dapat dipakai untuk memprediksi produktivitas kerja karyawan.
Artinya, variabel kemampuan kerja, pemahaman tugas, dan motivasi kerja itu secara bersama-sama atau stimulan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan tersebut. Kemudian, pada tabel koefisien, di sini diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 1,824 plus 0,258 X1 plus 0,257 X2 plus 0,461 X3. Konstan adalah 1,824. Artinya, jika tidak ada kemampuan kerja, pemahaman tugas, dan motivasi kerja, maka produktivitas kerja sebesar 1,824. Kemudian, koefisien regresi X1-nya itu 0,258, artinya setiap penambahan variabel kemampuan kerja sebesar 1, maka kemampuan kerja akan meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0,258. Kemudian, koefisien regresi X2 yaitu 0,257. Artinya, setiap penambahan variabel pemahaman terhadap tugas sebesar 1, maka produktivitas kerja akan meningkat sebesar 0,257. Kemudian koefisien regresi X3 adalah 0,461, artinya setiap penambahan variabel motivasi kerja sebesar 1, maka produktivitas kerja akan meningkat sebesar 0,461. Kemudian pada nilai signifikansinya menunjukkan bahwa kemampuan kerja, pemahaman tugas, dan motivasi kerjanya kurang dari 0,05, sehingga pada variabel-variabel tersebut secara individu itu mempengaruhi terhadap variabel produktivitas kerja. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.